You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Marc Marquez tercepat dan Francesco Bagnaia alami kebuntuan dari awal sesi. Fabio Quartararo bertaji dengan skorsing 10 menit. Pembalap Ducati, Marc Marquez, berhasil keluar sebagai yang tercepat pada sesi FP1 MotoGP Inggris 2025. Sesi latihan bebas 1 alias Free Practice 1, FP1, MotoGP Inggris 2025 dirampungkan dengan baik oleh Marquez. Mengaspal di sirkuit Silverstone, Inggris, Baby Alien melesat di urutan pertama dengan waktu lap terbaiknya 1 menit 58,702 detik. Raihan Marquez ditempel ketat oleh Franco Morbidelli dari VR46 Racing Team dengan gap sebesar 0,365 detik. Sementara itu, kesulitan dialami rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia yang harus menuntaskan sesi 45 menit ini di urutan ke-8. Persaingan pada sesi FP1 MotoGP Inggris 2025 diwarnai dengan skorsing 10 menit yang harus dijalani Fabio Quartararo dari Yamaha. Di sisi lain, andalan Ducati yaitu Marc Marquez langsung melejit dengan menduduki posisi pertama usai menorehkan waktu lap terbaik 1 menit 59,810 detik. Awal yang solid juga ditunjukkan rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia yang langsung berada di urutan ke-6 dengan gap 1,017 detik. Langkah menjanjikan ditunjukkan Marco Bezzecchi yang melaju bersama Aprilia, berjarak 0,186 detik dari Marquez dengan duduk di urutan kedua. Putaran potensial pun sempat dicetak Bezzecchi di atas motor RSGP yang akhirnya melaju 0,227 detik lebih cepat dari Baby Alien. 10 menit berjalan, Marquez harus turun ke urutan ketiga usai kalah cepat dari Bezzecchi dan Jack Miller dari Pramac Yamaha. Pada saat yang sama, hukuman Quartararo resmi berakhir dan dia pun segera melaju ke lintasan dengan menggeber YZR M1. Dengan pengalaman yang dimiliki, Marquez kembali melejit ke urutan pertama dengan waktu lap terbaiknya 1 menit 58,844 detik. Kondisi lintasan yang lebih lengang karena sebagian besar pembalap memasuki paddock untuk menyiapkan run 2 dimanfaatkan Quartararo untuk mengukir waktu lap. Laju El Diablo ditempel ketat oleh Luca Marini dari Honda HRC Castrol yang mengambil keuntungan slipstream. 30 menit terakhir, Marquez masih belum tergusur dari urutan pertama dengan unggul 0,499 detik atas Bezzecchi yang menguntitnya. Sementara itu, laju Bagnaia masih belum mumpuni di mana dia masih tertahan di urutan ke-6 dengan gap 0,903 detik dari Marquez. Rasa kurang nyaman Bagnaia tampak ketika dia nyaris mengalami crash saat melaju di tikungan 14 Silverstone. Marquez kini ditempel oleh adiknya yang membela Gresini Racing, Alex Marquez, usai hot lap yang dia ukir menghasilkan gap 0,279 detik. Quartararo langsung bertengger di urutan ke-7 di mana dia berjarak 0,959 detik dari Marquez di urutan pertama. Juara dunia MotoGP musim 2021 itu terus mempertajam catatan waktunya, dia melejit ke urutan ke-4 untuk berjarak 0,579 detik dari Marquez. Sadar dengan ancaman yang ada, Marquez tak tinggal dia agar tidak tergelincir dari urutan pertama FP1 MotoGP Inggris 2025. Peraih 8 gelar juara dunia itu mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 58,702 detik. Memasuki 10 menit terakhir, Marquez masih belum beranjak dari posisi pertama dan ditempel Alex dengan gap 0,4212 detik. Sementara itu, Yamaha masih bertaji meski Quartararo melorot ke urutan ke-6 dan rekannya Alex Rins di tempat ke-7. Kebuntuan dialami Bagnaia di mana dia belum mampu meningkatkan waktu lap terbaiknya sehingga posisinya turun ke urutan ke-10. 5 menit terakhir, Bagnaia mulai beranjak ke urutan ke-7 meski dia belum sepenuhnya keluar dari kebuntuan sejak awal sesi. Yellow flag berkibar tatkala Ai Ogura dari Trackhouse MotoGP Team mengalami crash pada akhir sesi di tikungan 2. Sesaat sebelum bendera finish berkibar, Franco Morbidelli dari VR46 Racing Team merebut posisi kedua dari tangan Alex dengan beda 0,365 detik dengan Marquez. Sementara itu, Marc Marquez tak marah disentil sisa gajinya bantu Honda kembangkan motor, sedari awal memang rela tidak dibayar. Interaksi jenaka terjadi antara Johann Zarco, Castrol Honda LCR, dan Marc Marquez, Ducati Lenovo,
dalam konferensi pers jelang seri balap ke-7 MotoGP Prancis 2025. Johann Zarco menyentil bagaimana kepergian Marc Marquez di tengah jalan memungkinkan Honda untuk menyisihkan budget lebih besar dalam pengembangan motor. Komentar Zarco, yang masih terbawa euforia karena kemenangan yang diraih pada balapan MotoGP Prancis 2 pekan lalu, tidak muncul begitu saja. Jagat MotoGP tengah digemparkan gosip bahwa sang juara bertahan, Jorge Martin, berencana keluar di tengah jalan dari tim yang diperkuatnya sekarang, Aprilia Racing. Zarco dan Marquez turut dimintai tanggapan saat hadir dalam konferensi pers di sirkuit Silverstone, Northamptonshire, Inggris. Apalagi, mereka pernah berada di posisi yang sama. Pada 2019 Zarco keluar dari tim pabrikan KTM saat musim pertamanya belum selesai. Adapun Marquez, pada akhir musim 2023 dia angkat koper dari Honda saat mega kontraknya tersisa 1 tahun. Tak mau terseret dalam kontroversi, dua pembalap dengan gelar juara dunia lebih dari satu itu menegaskan bahwa situasinya berbeda. Ini lebih dari sekadar performa motor yang kurang kompetitif yang sebenarnya menjadi sebuah garis yang bisa ditarik di antara ketiganya. Krisis kepercayaan diri dialami Marquez karena performa kuat yang tak kunjung kembali setelah badai cedera yang membuat lengan kanannya dibedah sebanyak 4 kali pada 2020 hingga 2022. Demikian juga Zarco, pembalap Prancis itu mengingatkan bahwa dirinya saat itu belum pernah menjadi juara MotoGP seperti Martin. Baru membuat gebrakan sebagai langganan podium dalam 2 musim pertama di MotoGP, Zarco khawatir telah kehilangan sensasi bagus seperti ketika memperkuat tim satelit Yamaha. Martin, pastinya mengalami kemalangan tahun ini, tetapi dia belum berlomba, ucap Zarco, dilansir bolasport.com dari gp1.com. Jadi semua rumor ini sangat aneh. Itu lumayan sulit. Walau Marc dan saya memutus kontrak, situasinya tidak bisa dibandingkan. Seperti yang Marc bilang, Marc harus memulai kembali sesuatu setelah begitu banyak cedera, untuk kesehatannya dan juga budget Honda. Kalimat terakhir Zarco menjadi ulangan dari respon sebelumnya setelah Marquez memberi komentarnya. Benar bahwa mereka, Honda, telah menyimpan banyak uang untuk pengembangan, celetuk Zarco. Marquez selalu menimpali sambil terkekeh, jadi, pergunakanlah dengan baik. Marquez memang menyinggung gaji besar yang diterimanya sebagai salah satu faktor di balik kesepakatan bersama dengan Honda untuk berpisah di tengah jalan. Gaji besar si semut dari Cervera memang telah banyak diperbincangkan di MotoGP kendati tidak ada angka pasti yang dikeluarkan secara resmi. Melansir dari artikel di motomatters.com pada 2019, gaji Marquez per tahunnya ditaksir mencapai 15 juta euro, sekitar 276,18 miliar rupiah menurut kurs sekarang. Paling mahal. Angka itu dihitung dengan turut mempertimbangkan kebijakan Honda tentang kenaikan 2 juta euro, 36 miliar rupiah, untuk setiap gelar juara yang dipersembahkan. Nominal 15 juta euro itu tepat sebelum Marquez memberi gelar ke-6 pada musim 2019. Sedangkan untuk kontrak terakhirnya di Honda yang mencapai 4 tahun untuk 2021 hingga 2024, 2 kali lipat durasi pembalap lain, nilai keseluruhannya diperkirakan menyentuh 100 juta euro, 1,84 miliar rupiah. Padahal budget Honda sebagai tim pabrikan di MotoGP, masih menurut sumber yang sama, diperkirakan berada di kisaran 70–80 juta euro, 1,2–1,4 triliun rupiah per tahunnya. Artinya, sekitar seperempat dari anggaran pabrikan sayap emas di MotoGP habis untuk menggaji pembalap tersukses yang pernah mereka miliki itu. Kendati sudah memberi banyak kepada Honda, Marquez tidak menerima gaji besar itu tanpa tanggung jawab. Beban moral dirasakannya sedemikian sehingga ketika hampir absen selama semusim penuh pada 2020 karena cedera panjang, dia berniat mengembalikan gajinya tahun itu. Hanya saja, melansir dari pemberitaan AS pada 2021, penawaran Marquez mendapat penolakan dari Honda meski tim pabrikan asal Osaka, Jepang, tersebut mengapresiasinya. Melihat kembali keputusannya untuk meninggalkan Honda, Marquez merasa bahwa tim lamanya itu sebaiknya menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk keluar dari krisis. Sejujurnya besaran budget yang mereka habiskan untuk menggaji saya tidak perlu, terang Marquez terkait situasinya dulu di Honda, dilansir dari Crash.net. Itu karena mereka perlu berinvestasi dalam proyek mereka. Bukan untuk pembalap yang finish ke-10, ke-11, ke-13, di mana saya berada saat itu. Jadi hubungan saya dengan mereka super spesial dan kesepakatannya, untuk mengakhiri kontrak setahun lebih cepat, sama-sama menguntungkan, pungkas jagoan balap yang kini kembali ke persaingan.